Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menganugerahi suatu kelompok manusia dengan hikmahnya. Mereka kelompok manusia pilihan tadi dijadikan oleh Allah tempat menempatkan keutamaan dan rahmatnya, dan juga sebagai perbendaharaan ilmu dan pengetahuannya. Mereka para manusia pilihan ini adalah khalifah Allah dan pengemban rahasia amanah Allah di muka bumi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh mereka. Mereka adalah pemegang rahasia dari kenabian. Kedudukan sangat mulia mereka karena mereka mengikuti pemimpin mereka yang agung, Al-Imam Syafi'i Akram Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini berada di hadapan seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan hakul yaqin. Sayyidina Habibul Malak Al-Jamil Al-Awsaf Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Siddiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di surganya, amin. Al-Habib Abu Bakar adalah seorang pemimpin, seorang Al-Qutbul Farad. Al-Qutb adalah termasuk jenjang tertinggi dari kewalian, dan beliau merupakan seorang qutb yang tunggal. Nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, yang nasab ini bersambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Abu Bakar dilahirkan tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Walau sebagai seorang anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda kesalehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri saat usia 3 tahun. Sebagian riwayat disebutkan bahkan sebelum 3 tahun beliau mampu menyebutkan kejadian-kejadiannya. Kesemuanya ini menunjukkan kemurnian roh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah Allam, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di kota Sewul, Al-Habib Abu Bakar disambut oleh paman sekaligus guru beliau, yaitu Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar dan segenap keluarga serta sanak famili beliau. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar ketika sampai di kota Sewul adalah ke tempat seorang arif billah di zamannya, Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf. Al-Habib Syekh meletakkan Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil itu di pangkuannya, seraya disambut dengan tangisan kegembiraan atas kedatangan Al-Habib Abu Bakar, karena Al-Habib Syekh mampu melihat pancaran cahaya yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, hati seorang arifin mempunyai mata yang mampu melihat apa saja yang tak mampu dilihat oleh orang biasa. Sejak pertemuan dan perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau, sehingga dalam waktu singkat tarbiyah kepada Al-Habib Abu Bakar telah nampak hasilnya. Pada saat yang bersamaan beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman sendiri beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran secara teori, tetapi beliau mempraktekkan langsung pelajaran yang telah beliau dapatkan dari Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan beliau sangat sering untuk dibangunkan malam melaksanakan sholat tahajud dalam usia yang belia. Selain dari kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar berguru kepada ulama terkenal di masa itu. Salah seorang guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhun Nadar, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurah semenjak Al-Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Sebelum berangkat ke Hadramaut, Al-Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya, lihatlah 3 dari awliya Allah yang nama mereka sama,
hal mereka sama dan maqam mereka juga sama. Adapun yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Qutbul Mala Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal dengan sebutan Al-Adami. Sedang yang kedua engkau telah melihat di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang merupakan guru Al-Habib Ali sendiri. Dan yang ketiga engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut bermimpi Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dalam 5 malam secara berturut-turut. Dalam setiap mimpinya Rasulullah berkata, aku datang kepadamu bersama dengan cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, lihatlah. Orang yang bermimpi tadi sebelumnya belum pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi diperkenalkan oleh Rasulullah kepadanya. Sehingga waktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Al-Habib Ali yang menerangkan di akhir usianya dia akan bertemu dengan wali yang ketiga, yang nama mereka sama, maqam mereka sama, dan hal mereka juga sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, tidak lama kemudian orang yang bermimpi tersebut menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Ali, sampai-sampai Al-Habib Ali memenangkan sendiri, mengawinkan serta membiayai perkawinan beliau di kota Seoul. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mengajarkan ilmu di kota Al-Hazan. Selain kepada Al-Habib Ali yang sebagai Syekhut Tarbiyah beliau yang disebut sebagai Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Umar As-Saggaf, dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan sebagai guru pembuka beliau atau Syekhul Fatah beliau adalah Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal dapurmu Al-Imam Al-Habib Umar bin Saggaf. Selain dari para ulama dan aulia di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama aulia di kota Tarim, Seoul dan sebagainya. Di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, dan kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan lain sebagainya. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Alwi bin Saggaf As-Saggaf dan tinggal di kota Besuki. 3 tahun kemudian beliau, Al-Habib Abu Bakar, pindah ke kota ini, yaitu kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu, ijazah dan ilbas dari para aulia yang berada di Indonesia. Di antaranya beliau mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Al-Habib Abi Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan lain-lainnya. Pada hari Jumat tahun 1305, saat khatib berada di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mulai mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah atau berkhalwat. Pada mula masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Istri beliau, Al-Hubabah Syifah binti Abdul Qadir As-Saggaf, mulai khawatir akan keadaan Al-Habib Abu Bakar. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin atau dan lain sebagainya. Al-Habib Al-Hubabah Syifah, istri beliau, mendatangi banyak tabib saat itu, tetapi banyak tabib tidak mampu mengetahui apa penyebabnya yang terjadi pada Al-Habib Abu Bakar. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Kidban mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf. Hubabah Syifah menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir menenangkan Al-Hubabah dan berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir kepada Abu Bakar. Sesungguhnya setan pun tidak akan mampu mendekatinya. Saat Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah Al-Habib Abu Bakar,
pintu itu pun terbuka. Al-Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu kepada Al-Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di maqam datukmu Al-Habib Al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf. Tapi jangan merasa engkau puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." Al-Habib Abu Bakar melakukan khalwah tidak kurang lebih dari 15 tahun lamanya beliau berkhalwah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah memberinya izin untuk keluar, datang guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutbul Makin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya." Lalu Al-Habib Muhammad bin Idrus menggandeng tangan Al-Habib Abu Bakar dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah, kemudian menziarahi seorang makam wali yang saat ini pun kita berada di hadapannya, yaitu Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini Al-Habib Abu Bakar adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri karena beliau juga sebagai rujukan para aulia dan para ulama di zamannya. Tempat kembali orang-orang yang membutuhkan tempat, dan tempat kembali bagi orang-orang yang merasa dirinya rendah. Bagi mereka yang datang kepada Al-Habib Abu Bakar dengan penuh prasangka baik, niscaya tercapailah hajat-hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Selama hidupnya di majlis beliau diadakan khataman, dibacakan kitab Ihya Ulumuddin dan dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau adakan jamuan besar di setiap kali khatam Ihya. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafun salih, terutama dengan kitab-kitab para salafun salih. Hadirin, mengenai maqam kedudukan beliau disebutkan mencapai As-Siddiqiyatul Kubra. Para ulama di zamannya menerangkan kedudukan beliau, yaitu diantaranya Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah, "Wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watr." Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Berkata pula seorang yang terkumpul pada dirinya beberapa keutamaan, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan Al-Habib Abu Bakar adalah Al-Qutbul Ghawth dan tempat penglihatan Allah. Maka beliau menyampaikan keberuntungan bagi orang-orang yang ada di Gresik dengan adanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad yang merupakan panutan seorang arifin mengatakan Al-Habib Abu Bakar adalah khalifah dan telah mencapai maqam syuhud yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu. Kesemua ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Al-Habib Abu Bakar berkata, "Telah masuk kepadaku Al-Mustafa sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan Rasulullah memelukku." Para arifin berkata, maqam ijtima' bin Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqظah atau terjaga tidak tidur, merupakan maqam yang paling tinggi yang telah mengungguli semua maqam yang pernah ada. Ini tidak terjadi kecuali kekuatan Al-Habib Abu Bakar dalam menapaki jalan sunnah-sunnah Rasulullah dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah.